Teman-teman, hari ini saya berada di tempatnya Kibo, tepatnya ini workshop ya, kalau Ya, nggak salah. betul. Workshop di mana kita janjian untuk melihat satu program baru yang dibuat oleh Kibo tentang micro house, yaitu rumah yang terjangkau, dan selanjutnya sebaiknya langsung aja dijelaskan oleh Kibo sendiri. Ya, ini adalah sebuah tawaran kepada kelas menengah yang mereka membutuhkan rumah untuk bisa hidup di konsep yang memang menuntut mereka untuk hidup dengan kesadaran reduktif. Jadi arsitekturnya juga adalah arsitektur dengan dimensi paling minimum yang bisa ditinggali. Gitu. Jadi ini memang diperuntukkan buat kelas menengah yang memang belum punya rumah. Jadi mereka ada 3 syarat, Mbak, untuk mereka bisa memiliki rumah ini. Wah, dengan harga yang terjangkau. untuk memiliki rumah ini ada 3 syarat. Ada 3 syarat. Harus didengar baik-baik nih. Pertama adalah komitmen lingkungan. Komitmen lingkungan yang dimaksud adalah mereka harus dengan sukarela menyediakan lahan di bawahnya untuk tidak diapa-apakan dan menjadi area resapan air. Yang kedua adalah mereka belum benar-benar punya rumah. Belum punya rumah? Betul. Harus belum punya rumah? Harus belum punya rumah, karena ini sebuah program yang memfasilitasi visi tersebut buat kelas menengah buat punya rumah. Jadi mereka benar-benar tujuan untuk rumah ini adalah buat rumah tinggal, bukan untuk tujuan investasi dan diperjualbelikan. Begitu, itu syarat yang kedua. Ada syarat satu lagi yang mereka harus membangun secara kolektif. Artinya rumah ini dengan harga yang terjangkau, mereka harus membangunnya secara beramai-ramai atau gotong royong. Jadi harus ada 12 orang yang bersama-sama pengen punya rumah dalam satu batch untuk dapat membangun rumah ini. Itu karena alasan sebuah efisiensi dan sistem bahan dan konstruksi yang lebih efisien. Kalau boleh tahu, memang berapa sih yang dikatakan terjangkau itu? Harga terjangkau itu kita di range 200 jutaan. 200 juta itu dapat apa nih? Dapat rumah dan bisa langsung ditinggali tanpa belum ada furniture. Rumah, jadi 200 juta itu dapat bangunan yang udah siap tinggal? Ya, rumah panggung dengan 2 lantai. Wah, itu jadinya per meter perseginya jadi berapa ya? Sekitar 6 sampai 7. Untuk sudah yang desain seperti ini? Betul. Dengan kaca lebar. Betul. Dan didesain khusus? Didesain khusus. Terjangkau banget ya? Ya, betul. Karena juga tadi konsep mikronya tadi, semakin kecil luasan bisa semakin mendorong harga semakin efisien. Oke. Nah, saya lihat ini ada rangka baja. Betul. Dan ada yang di belakang udah jadi. Udah jadi. Jadi ini satu yang udah jadi, satu saya pengen memperlihatkan sebuah komponen-komponen detail yang holistik sehingga orang bisa membayangkan bagaimana rumah ini bisa dibongkar pasang. Bisa dibongkar pasang, bisa diangkut dengan satu mobil. Jadi pola transportnya juga sangat efisien. Wow, jadi ini dibongkar pasang knockdown ini dipreteli, kemudian bisa disusun jadi harus muat dalam satu mobil. Betul. Terus bisa diangkut ke satu tempat. Diangkut ke satu tempat. Jadi panjang paling tinggi ini adalah 6 meter, sehingga kalau dari pakai mobil bak ankle double itu masih muat. Oke. Ya, ini sekarang kita sudah melihat rumahnya yang telah selesai. Kibo, aku tidak menyangka loh kalau rumahnya ternyata fasadnya itu kaca. Biasanya kan fasad dengan kaca gini atau kaca lebar-lebar besar-besar ini rumah mahal loh. Betul. Jadi kesannya ini mahal ya. Jadi dengan kita meminimalisir dimensi, akhirnya kita bisa menggunakan kaca dari dimensi paling kecil. Kacanya yang tadinya kita pakai 8 mili yang mahal, kita bisa pakai 6 mili. Karena dimensi yang mengecil. Artinya kalau dimensi yang mengecil, fitur atau komponen yang digunakan juga bisa jauh lebih efisien. Di sebelah sini ada pintu masuk. Jadi entrance-nya lewat samping ya. Ya, jadi ketika kita masuk kita dipertemukan sama ruang open plan yang berfungsi sebagai ruang keluarga kecil, area makan, dan diteruskan oleh area dapur. Ini jadi ruang keluarga ya, ruang keluarga ya, berarti ini dimensinya kira-kira 3 meter, tetapi dia terasa cukup luas atau terasa lebih luas karena double height. Ada ketinggian double serta dindingnya terbuka dengan kaca baik ke depan maupun ke samping, jadi ada interaksi atau dialog dengan ruang luar sehingga kita tidak merasa dibatasi oleh dimensi 3 meter, tapi kita merasa lebih dari itu. Dan kaca-kacanya bisa dibuka karena sehari-hari
suhu cukup makan itu menerima udara. Oh iya, enak juga nih anginnya udaranya. Kayak gini kita juga naruh mejanya juga bisa di area nongkrong sebelah sana. Meja di bawah tangga. Meja di bawah tangga. Ini adalah dapur. Kita menyesuaikan dengan dimensi kulkas paling kecil. Oke. Terus di sini ada si kamar mandi. Kamar mandi dan toilet nih di sini. Semua dimensi benar-benar sudah diperhitungkan dengan tubuh manusia, tapi juga dengan dimensi material. Ya, betul. Kibo ini tingginya berapa? Ini mungkin sekitar 2 meteran. 2 Sangat meteran. sangat pas sebenarnya, selama kita nggak mentok kepala kita kan sebenarnya masih nyaman. Tinggi orang Indonesia rata-rata 170-180 yang cowok lah ya. Kalau yang perempuan sih 160-an. Kayak saya 165 masih bisa begini. Kalau plafonnya sendiri pakai apa warna hitam? Tadi dengan konsep tadi bahwa kita pengen sebanyak mungkin bangunan yang bisa dibongkar pasang atau komponen yang dibongkar pasang, materialnya akhirnya mengikuti itu. Ini adalah sebenarnya material buat drain yang untuk menutupi kabel-kabel di atas, tapi juga bisa dipakai ulang. Jadi ini cuma bisa pakai baut sambung aja. Ketika baut yang dipindahkan, ini tinggal dibuka, nanti bisa dipasang lagi. Ini bisa lepas pasang juga nih, kerap juga. Kibo suka banyak yang nanya nih, orang tuh merasa plafon tuh harus tinggi supaya lebih adem. Jadi gini, plafon atau ruang yang nggak didesain supaya sirkulasi udaranya mengalir, itu cara pertama yang membuat supaya ruangan itu nggak panas adalah memang meninggikan plafon. Tapi itu salah satu cara ketika bangunannya nggak didesain sirkulasi udaranya. Tapi ketika bangunan didesain sama arsitek, harusnya sirkulasi udaranya juga didesain. Artinya tinggi bangunan juga nggak bisa merasakan lagi selama panas itu masih bisa kita kelola gitu ya. Dan lagi pula pemikirannya adalah kalau misalnya menggunakan AC itu kan yang didinginkan volume ruang ya. Kalau volume ruangnya lebih kecil, seperti plafonnya lebih rendah, maka yang dibutuhkan AC lebih sedikit. Jadi udah dingin. Rumah Reduos Mikro ini harus bisa dioperasikan dengan listrik 1400. Oh, 1400? Semuanya dihitung supaya bisa 1400. Jadi kita bisa katakan ketika kita memiliki rumah ini, kita tinggal di sebuah sistem yang kira-kira lebih hemat. Oh iya, apalagi dengan banyak jendela kaca atau pintu kaca seperti ini, matahari secara optimal bisa masuk, sehingga ini sih rumah udah pasti kalau siang hari tidak perlu lampu sama sekali. Ketika menggunakan AC juga cukup 1,5 PK buat mendinginkan semua ruangan. 1,5 PK untuk seluruh rumah? Selama kamarnya terbuka ya? Kamarnya terbuka. Oh, menarik loh. 1,5 PK kan kalau kita listriknya 1400 masih cukup banget. Oke. Yuk kita kemana lagi? Kita bisa ke atas. Jadi untuk ke atas, area tangga itu kita dorong lagi Mbak keluar. Ini didorong keluar. Betul, nih. supaya Jadi tidak mengganggu area tadi. Ini di luar dimensi lebar 3 meter ya? Betul. Tangganya menggunakan tangga besi juga. Tangga besi juga, nanti bisa dibongkar pasang. Nah, banyak hal yang kita reduksi, salah satunya adalah pola sirkulasi nggak biasa ya. Jadi kita kalau mau naik tangga ya harus sedikit hati-hati buat naik. Sorry, ini di bawah tangga dimanfaatkan sebagai apa? Saat ini buat prototipe yang pertama belum dimanfaatkan sebagai furniture. Nanti ke depan kita bisa bikin storage di sini. Oh, jadi Kibo sendiri terus melakukan perbaikan desain ya? Betul. Kalau bangunannya nggak ada, nggak kelihatan, kita nggak bisa tahu sebenarnya masalahnya di mana. Oke. Tipikal saya dalam desain itu, saya bikin dulu bangunan jadinya, terus kita banyak review dengan merasakan langsung. Ini atas, bentuk ukuran yang minimum 60 cm, sehingga kalau pakai plat besi itu bisa dipotong dua. Ini 60 cm ya? Kalau 60 cm dan jarak seperti ini nggak perlu railing lagi rasanya ya? Karena sudah kepegang semua. Pegang semua. Wah, ini mezanin yang diperuntukkan untuk kamar tidur ya? Betul. Dan ini kita bisa ngeliat ke bawah. Ya, Saya nggak perlu dinding lagi karena udah dibatasi dengan elevasi. Oh, sebenarnya nggak perlu dinding lagi. Untuk rumah mobil dengan keluarga inti, kita nggak perlu dinding. Kalau mau tidur naik ke atas dan AC cuma satu.
Oh gitu, jadi seperti unit yang kompak banget ya, unit apartemen kompak. Jadi rumah ini karena bukanya lebih lebar ke arah kiri dan kanan, jadi kita menyarankan memang nanti pada aplikasinya area-area kaca yang terbuka ini menghadap ke arah selatan, sehingga arah-arah barat itu kita bisa melakukan panasnya di samping tangga yang ada furniture-nya, ke dinding di sebelah sana juga ada furniture-nya. Jadi sebelum panas itu masuk ke dalam ruangan, panas itu jangan-jangan bisa mengeringkan kakak yang di dalamnya. Oh iya, oh benar itu pemikirannya ya, karena biasanya lemari-lemari itu kan lembab. Betul. Tapi ini lemari-lemari itu karena dia bersisian dengan dinding yang kena panas matahari, dia jadi hangat. Jadi hangat. Jadi terjaga kekeringannya. Betul. Di satu sisi seperti itu, di satu sisi lagi adalah mereka berfungsi buat menyerap panas, sehingga panas itu nggak bisa masuk ke dalam rumah. Oh ya, dia juga berfungsi sebagai buffer panas. Betul. Buffer itu tidak langsung diserap oleh ruangan yang di tengah. Betul. Jadi ini lemari nih. Lemari. Lemari apa nih? Boleh dilihat? Jadi ini lemari memang diperuntukkan buat menyimpan barang dan pakaian nanti. Karena rumah ini nggak ada gudang, jadi sebisa mungkin area-area ini bisa menampung banyak barang-barang yang nggak dibutuhkan oleh berlihat. Kemudian yang ke belakang ini juga sliding door. Ya, sliding door. Boleh dilihat untuk dibuka. Jadi ini salah satu dindingnya, pintunya bisa dibuka supaya kalau misalnya nggak pengen menggunakan AC, ini bisa